Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama saya ingin menguji daya ingat Anda tentang kitab suci. Apakah nama gunung tempat Yesus berubah rupa tadi? Namanya gunung apa? Namanya gunung apa? Tabormu itu. Kitab suci hari ini mengatakan namanya gunung yang tinggi. Itu namanya. Enggak ada Tabor, enggak ada Sinai, enggak ada apa-apa. Gunung yang tinggi. Prapaskah bagaikan mendaki sebuah gunung yang tinggi bersama dengan Yesus. Injil Markus tidak memberi nama gunung itu karena gunung itu berarti gunung doa. Kita dibawa oleh Yesus ke gunung doa untuk mengenal Allah secara lebih dekat dan lebih erat. Oleh karena itu mari kita renungkan 3 poin berikut. Persiapannya 3 lembar, jadi mohon sabar sejenak. Mengapa Musa dan Elia tampak dalam transfigurasi ini? Sepanjang hidup, Musa penuh dengan derita. Saat masih bayi, dia sudah dihanyutkan di sungai Nil. Ketika berkelahi, ia disalahkan dan dikejar sampai di padang belantara. Lantas ia bekerja sebagai gembala. Namun Tuhan tak berapa lama memintanya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Padahal dia adalah orang yang tidak pandai berbicara. Bagaimana meyakinkan itu? Di padang gurun rakyatnya marah, mencela, serta menuduh dia tidak bertanggung jawab. Musa begitu menderita. Namun demikian Musa setia mengantar umat Israel sampai di tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Dia sendiri tidak menikmati tanah itu karena mati sebelum mencapai tempat itu. Sama seperti Musa, Elia sendirian berperang melawan 450 nabi Baal. Namun kegagahannya yang luar biasa itu runtuh saat dia diancam oleh Isabel, istri Raja Ahab. Jadi nabi yang luar biasa itu ternyata takut pada perempuan. Maka kalau merasa gagah, hati-hati, Elia sudah membuktikan dia kalah dengan perempuan. Tetapi semangatnya menjadi pulih kembali setelah tangan Tuhan menolongnya. Ia naik ke surga dengan kereta berapi. Dia dianggap nabi yang tidak pernah mati. Hidup Musa dan Elia yang akrab dengan derita sebagai utusan itu juga ditemui oleh Yesus yang akan mengalami derita dan mati. Disinilah sebenarnya kita melihat arti pentingnya penderitaan itu dalam hidup kita. Nasib Musa, nasib Elia, dan nasib Yesus adalah nasib kita juga. Inilah jalan salib, jalan penebusan manusia, jalan pembebasan bagi para pengikut Kristus. Hanya melalui derita salib demi Tuhan, setan dapat dikalahkan dan kita akan mencapai kemuliaan. Jalan kemuliaan Yesus adalah jalan salib dan jalan penderitaan seperti yang ditempuh oleh Musa dan Elia dan juga Yesus sendiri. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Ini yang penting untuk kita renungkan pada bagian yang pertama. Mari kita masuk ke bagian yang kedua. Kunci rahasia agar kita setia dalam derita.
Barangkali kita bertanya, mengapa Musa, Elia, dan Yesus begitu kuat dalam perjuangan dan setia dalam penderitaan? Di mana sebenarnya letak kunci rahasianya? Musa dan Elia dapat bertahan di saat kritis karena mereka mau mendengarkan suara Allah. Di atas gunung yang tinggi, Musa berdoa berhari-hari. Maka ia kemudian digambarkan dengan tangannya yang meraih-raih 10 perintah Allah. Di atas gunung pula, Elia mendengarkan suara Allah dalam angin sepoi-sepoi basah. Begitu bertemu dengan suara Tuhan, mereka menjadi kuat kembali dalam berjuang. Sama seperti Yesus sebelum berangkat ke Yerusalem menuju tempat penderitaan sampai mati di kayu salib. Ia pergi ke gunung untuk berdoa sampai berkeringat darah. Dia lantas menjadi kuat dan taat sampai mati. Hari ini suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Inilah suara kunci dalam berjuang dalam derita kehidupan kita. Seluruh hidup Yesus setia mengikuti kehendak Bapa. Itulah yang membuatnya dikasih oleh Bapaknya. Kekuatannya di dalam menelusuri jalan salib sampai ke puncak Golgota karena ia suka dengan suara Tuhan. Oleh karena itu, kita pun akan menjadi orang yang setia, orang yang berani berjuang di tengah kehidupan bersama dengan salib Tuhan. Apabila mencari suara Tuhan dan berani mendengarkannya serta setia melaksanakannya. Oleh karena itu, dalam masa Prapaskah ini diwarnai dengan pantang dan puasa. Maksudnya kita mengekang hasrat buruk kita dan belajar mendengarkan suara Tuhan di dalam doa. Jadi doa itu bukan sekedar deretan keluh kesah kita. Iya boleh-boleh saja, tidak masalah. Bukan sekadar bahwa kita ini bersyukur-syukur kepada Tuhan, itu ya baik saja. Tetapi lebih daripada itu, dengan belajar hari ini, kita diajak dalam doa-doa kita itu mendengarkan suara Tuhan. Supaya kita belajar mengenal suara itu dan kemudian menggema di dalam hati kita. Suara Tuhan yang kita dengar dalam doa akan menguatkan kita dalam derita dan perjuangan seperti yang ditemukan oleh Musa, Elia, dan Yesus sendiri. Tanpa mendengarkan suara Tuhan, jangan berharap kita kuat dalam kehidupan. Yang ketiga, tersungkur, disentuh, dan turun gunung. 3 kata ini menjadi 3 kata penting bagian terakhir. Ketiga murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes mendengar suara dari surga dan mereka langsung tersungkur. Mereka mendengar, percaya, dan kemudian tersungkur. Itulah ekspresi orang yang menyerahkan diri secara total kepada Allah, tersungkur. Dalam konteks ini menjadi jelas, saat berusaha melaksanakan sabda Tuhan, situasi sulit, ancaman, derita, dan seterusnya, kita semua dapat belajar dari para murid untuk tersungkur di hadapan Tuhan, menyerahkan diri seutuhnya kepadanya. Itu satu poin yang penting untuk kita lihat. Tetapi tersungkur itu belum tanggapan final. Jangan lupa, berdoa saja itu ternyata belum cukup. Mendengarkan suara Tuhan itu tidak juga belum selesai. Maka kalau hari ini Anda tidur di gereja ini sampai besok pagi, lebih baik diusir. Kenapa? Anda mulai gak beres kalau begitu ya. Doa gitu ya. Semalam-malaman di sini.
Ternyata dia stres dikejar-kejar istrinya. Kan siapa tahu. Maka tersungkur saja, belum final. Setelah itu kemudian Yesus menyentuh mereka yang tersungkur itu dan menegaskan, berdirilah, jangan takut. Jangan takut, jangan membayangkan takut hantu begitu. Jangan dibayangkan takut gemetaran takut gitu ya. Tapi takut dalam kitab suci ketika melihat kemuliaan itu berarti ketakutan, itu berarti bahwa mereka itu begitu tergetar hatinya karena melihat kemuliaan Allah. Lantas kemudian karena begitu tergetar dan mereka tersungkur, Yesus menyentuh mereka. Berdirilah. Bagi orang-orang yang tersungkur karena mau tetap beriman dan selalu mengandalkan Tuhan, di sini kita melihat tangan Tuhan akan senantiasa menyentuh dengan lembut. Inilah kontemplasi yang luar biasa. Tuhan menyentuh orang yang tersungkur di hadapannya. Jadi pertemuan antara kita dan Tuhan. Kemudian Tuhan mulai menyentuh, itu tahap berikutnya. Setelah mendengar, kita disentuh oleh Tuhan. Tapi juga perlu diingat, disentuh oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan itu juga belum final. Masih ada tahapan lanjutan. Setelah tersungkur, disentuh oleh Tuhan, akhirnya disempurnakan dengan turun gunung. Yesus mengajak para muridnya untuk turun gunung. Yesus mengajak kita untuk hidup konkret di tengah dunia ini dengan resiko yang kita hadapi. Oleh karena itu, Anda semua hari ini yang mendengarkan suara Tuhan dan kemudian mempercayakan hidup kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kemudian hari ini kita semua diajak untuk terjun menghadapi fakta hidup dengan semangat iman, doa, dan sentuhan Tuhan tadi. Hanya dengan demikian maka kita dan seluruh hidup kita memiliki nilai dari korban Yesus yang tersalib. Kita semua memiliki keberanian untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan yang nyata. Oleh karena itu, selamat berjuang saudara-saudari. Semoga Ekaristi yang Anda rayakan pada sore hari ini menjadi sumber kekuatan dan kesetiaan Anda. Karena Ekaristi telah menjadi puncak dan juga menjadi kekuatan hidup kita. Yakinlah Tuhan akan selalu memberkati perjuangan Anda. Amin.